Sama aja kayak yang tadi yang datang ke Petun itu kan membawa surat perintah. Karena kan gini, misalnya, lesan ini, perintahnya kan lesan. Kalau perintah lesan harus dipertegas. Itu menurut 1796. Karena yang namanya perintah kuasa itu bentuknya itu perjanjian. Masuk dalam kategori perjanjian. Kalau nggak baca, kalau percaya, baca. Omongannya ya ini, atau rekaman ini, nanti boleh dipermalukan. Gue ngomongmu asal-asalan kamu. Boleh dibaca. Kalau itu bentuknya lisan, apa bentuk harus ditertuang tertulis juga? Karena di 1792 itu ditegaskan yang namanya kuasa itu bentuk adalah perjanjian. 1793 kuasa itu bisa tertulis, bisa lesan. Tapi di 1796 manakala itu tertulis lesan, tanggung jawabnya ada di siapa? Harus jelas. Tapi kalau kamu mengatakan menerima kuasa Widihandoko, ada bentuk surat tugasnya. Sebentar, kamu belajar dulu, dengar dulu. Siap. Biar pintar. Kalau kamu mengatasnamakan Widihandoko, kamu jalankan atas nama aku. Lalu dalam tidak dipertegas di 1796 tidak dipertegas, tanggung jawab yang semula delegasi menjadi mandat. Mandatori. Kamu yang benar itu tanggung jawab sendiri. Karena kamu melampaui batas. Itu. Walaupun itu, aku mau bilang tugas dari abang. Iya. Kamu ngomong itu tugas dari Pak Widi. Ya kayak Dirjen ANU ini instruksi menteri. Ternyata tidak ada surat, tidak ada ini. Berarti kan penegasan di 1796 itu tujuannya itu tanggung jawabnya ada di siapa. Karena yang namanya kuasa itu masuknya apa? Delegasi atau mandat. Paham. Masuknya harusnya delegasi karena tanggung jawab ada si pemberi. Harus delegasi. Ya. Nah, kalau itu lesan, siapa yang membuktikan ini tanggung jawab? Itu yang dimaksud undang-undang tersebut. Gitu loh, bro. Sehingga undang-undang tersebut ngomong itu 1793 itu memang boleh sampai sekarang tidak dihapus. Tapi pertanggungjawabannya si penerima kuasa siapa? Itu atau pertanggungjawabannya kalau kamu melakukan melampaui batas yang aku punya itu siapa? Tanggung sendiri. Nah, padahal Dirjen AU dengan Menteri beda pidatonya. Pak Menteri di Komisi 3 ini keduanya keras kepala ini. Orang diatur lah gampangan ini. Nanti kalau seperti ini nggak contoh bla 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 bla. Iya. Betul. Tapi di Semnas beda lagi pidatonya. Di sisi lain kan beda. Iya. Nah, artinya gini, subjek hukum ini satu Pak Menteri ini subjek utamanya tentu Pak Menteri yang punya kewenangan. Termasuk rembuk nasional itu kalau kita mau pakai pasal 82 ayat 5 itu Menteri tanggung jawabnya Menteri harusnya. Bukan, maksudnya bukan itu. Kewenangannya. Iya. Kewenangan Pak Menteri. Kewenangan Menteri. Nah, kalau Pak Menteri itu mendelegasi kan harus ada bentuk delegasi. Iya, ada bentuk surat pendelegasian ke Dirjen. Nah, kalau itu nanti di antidater, aslinya nggak ada. Berarti tanggung jawabnya di Dirjen. Bukan, itu bisa pidana. Melampaui. Oh, itu bisa dilacak itu. Misalnya di antidater kan ada surat keluar masuk. Dilaporin ini, dilacak, apalagi kalau orang-orang politik, orang-orang ini, laporin di ini, panggil wartawan, panggil ini, bahaya. Tapi kan Kang Bro bilang kalau aku dapat. Makanya kan menurut aku daripada rame, saya itu masih membuka peluang. Cabut, itu cabut dan dinyatakan kembali ke ADRT bahwa PP sudah berakhir tanggal 2 Mei 2022. Selesai, aku juga akan menuntut. Tadi kan ditanya, apakah nanti akan melakukan tuntutan perdata? Saya bilang enggak. Sepanjang itu dicabut, sepanjang enggak. Kalau itu kemudian misalnya saya sudah benar dikalahkan, saya bisa buat perdata. Agak menarik Bang Bro. Tadi kan Kang Bro ngasih. Karena kerugian kalau di TUN itu kerugiannya itu kan maksimal hanya yang boleh di ini kan tanggung ruginya kan hanya 5 juta maksimal. Ya paham. Kalau dulu 1 juta. Ya, saya paham. Gini Kang Bro, tadi menarik gini. Tadi kan Kang Bro kasih istilah, saya dapat wewenang dari Kang Bro nih, dapat mandat secara lisan, bla bla bla. Mandat delegasi itu beda. Oh, dapat delegasi, dapat kalau perintah. delegasi itu pasal 1 angka 23. Kalau mandat angka 24. Ya, kalau mandat itu tanggung jawab ada di saya sendiri penerima mandat. Justru pertanyaan saya gini,
Ini kan ya saya sebut aja lah. Sebut lah Pak Menteri, Pak Dirjen ini dia merasa mendapat kewenangan. Ya kan ini kan belum bisa dibuktikan ya apakah benar ada mandat. Tadi saya tanyakan. Ya. Dasarnya apa interupsi itu Menteri itu? Berarti apa, kewenangan apa? Berarti kalau ini terbukti tidak ada kewenangan. Karena kalau itu nanti Menteri, berarti kan kita bisa menggugat perdata Pak Menteri untuk menghadirkan untuk ini. Kalau itu tidak terbuka, ternyata kalau tidak terbukti kan berarti kan gagal. Tanggung jawabnya ada di Dirjen berarti. Di Dirjen. Berarti bukan di Pak Menteri. Bukan. Kalau tidak ada surat kuasa tadi. Iya, makanya gini loh. Jangan menganggap remeh notaris. Notaris ini udah banyak yang pinter. Jangan menganggap remeh. Jangan main-main juga. Kalau memang tidak ada instruksi ini, jangan antidatir. Bisa membuat surat antidatir ini. Bisa talaca. Tiba-tiba muncul. Anak buahnya Prof Mahfud. Tiba-tiba muncul. Nah, tapi kan satu lagi. Oh, ini kan diskresi. Sering banget itu muncul kalimat itu. Ya, tadi kan sudah diskresi gitu, kamu buka di pasal 22 sampai 24. Tapi persisnya di 22 teman. 22 itu tujuan arah diskresi apa. 24-nya nanti syarat-syaratnya. Oke. Ada di Undang-Undang 30 2014. 22. Diskresi bab 4. Ya, udah bener. Salah enggak aku? Enggak salah berarti Widi. Iya, pasal 22. Ya salah. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, memberikan kepastian hukum, melancarkan penyelenggaraan, mengisi kekosongan memberikan hukum. kepastian hukum itu hakim nih. Hakim loh. Kalau penerima delegasi itu nggak bisa loh. Oke. Bukan pengambil keputusan, karena itu constatering itu yang dimaksud. Yang mau dipakai apa? Kemarin kan sudah bilang mau pakai pasal apa diskresinya. Oke, nanti kasih tak jawab. Iya. Nanti kalau kamu pasal ini tak kasih ini, pasal ini tak kasih ini, biar jelas. Karena hubungannya itu istilahnya connect-nya itu atau integrasinya itu ke pasal ini, pasal ini, pasal ini. 23-nya lingkup diskresi. Itu lingkupnya, 4-nya syarat, 24-nya. Iya, persyaratan makanya aku tunjuknya 23 sampai 24. Iya. Persisnya di 22 itu anunya 24-nya itu syaratnya. Syaratnya di 24. Ya, iya toh? Iya. Nah, berarti nggak salah WH ngomong. 24 persyaratan diskresi. Ya. Sesuai dengan tujuan diskresi dengan maksud pasal 22. Nah, ayat 22 kan ayat 2. Ayat 2. Tadi termasuk itu kekosongan hukum, iya. Ini. Ya, pertanyaan saya, kekosongan hukum itu yang bisa menentukan hakim loh. Bukan menteri, bukan ini. Karena menteri itu pejabat eksekutif, you know. No. Bukan legislatif. Iya. Itu loh. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tidak bertentangan pertanyaan saya. Dalam konteks itu. Bertentangan enggak? Iya sih, dengan anggaran dasar. Nah, anggaran dasar peraturan perundang-undangan pasal 82 ada enggak? Undang-undang. Enggak, 82. 82 ayat 3. Ayat enggak dong, 5 toh. Ayat 3 itu kan kita, ayat 5 dong. Iya, ayat 5. Dia menggunakan kewenangan dia itu pakai ayat 5, Bro. Kalau permennya muncul. Bertentangan enggak? Iya, bertentangan. Kenapa? Permennya belum ada. Nah, pinter kamu. Pinter kamu. Kalau nanya kelihatan pinter, nggak enak. Kemudian kalau nanya kelihatan bodoh. Jadi dijawab terus. Gaya. Kalau yang nanya kelihatan pinter, nggak harus. Pegang undang-undang aku enggak aja pasti kiri aja. Justru penanya itu harus kelihatan bodoh. Jadi enak gitu nanyanya. Ya? Oh iya. Kalau yang nanya kelihatan. Saya minum ya, Bro. Sorry ya. Iya, kalau nanya kelihatan pinter, akhirnya kita diskusi. Ntar nggak tanya jawab kan semuanya. Gitu ya? Semuanya tanya.